Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 6 ayat 22 dan 23. Demikian. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga anak nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Saudara-saudara sekalian, semua pengajaran Tuhan Yesus menunjukkan bahwa nilai-nilai kerajaan Allah bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Dibenci, difitnah, dikucilkan, dicela, dan ditolak menurut dunia adalah suatu penderitaan besar. Tetapi Tuhan Yesus justru berkata bahwa orang yang mengalami semua itu berbahagia. Maksudnya tentu jika semua itu menimpa kita sebagai konsekuensi iman kepada Yesus Kristus, bukan akibat dari kesalahan kita sendiri. Mengapa demikian? Sebab segala kesusahan di dunia ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi orang-orang percaya di dalam kekekalan. Hidup di dunia ini sementara dan terbatas. Jadi, kesusahan yang kita alami juga sementara dan terbatas. Sedangkan kemuliaan yang diberikan Tuhan bagi orang percaya adalah kekal selama-lamanya dan tidak terbatas. Terlebih lagi, Tuhan sering menggunakan saat-saat kita mengalami kesusahan menjadi momen untuk menyatakan dirinya sehingga kita lebih mengenal Dia. Jadi, adalah suatu kebodohan jika kita lebih memilih kesenangan sementara yang terbatas daripada kemuliaan kekal yang tidak ada taranya itu. Lagi pula, sudah banyak contoh yang bisa kita baca kisahnya di Alkitab maupun di dalam sejarah gereja. Bagaimana para nabi dan orang-orang percaya bersukacita di dalam penderitaan mereka. Karena iman mereka kepada Kristus dan mereka tidak dikecewakan. Salah satu contoh yang jelas adalah Stefanus yang kisahnya ditulis di Kisah Para Rasul pasal 7. Di tengah-tengah lemparan batu, ia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Berdiri berarti menyambut Dia masuk ke dalam kemuliaan. Maka seperti seorang ibu yang melahirkan bayinya, dia sangat bersukacita melihat bayinya itu, sehingga ia melupakan semua penderitaan selama mengandung dan proses melahirkan. Terlebih lagi Stefanus yang melihat kemuliaan yang tidak ada taranya itu. Maka Stefanus pun dengan ringan menyerukan pengampunan dan menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, persis seperti yang dilakukan Tuhan Yesus di atas salibnya. Saudara, hidup beriman di tengah-tengah dunia berdosa yang nilai-nilainya bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah memang tidak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tetapi berbahagialah kita yang tetap setia sampai akhir. Amin.